Sebelumnya boleh saya tahu nama Anda, dokter? Nama saya Dr. Alvin Reynaldo, spesialis THT bedah kepala leher. Oke, mengenai latar belakang pendidikan, dulu dokter kuliah di mana itu angkatan berapa? Wah, angkatannya juga ya? Iya. Angkatan juga lagi. Itu sekolahnya kalau udah kedokteran itu memang udah pasti di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau bicara masuk kedokteran umumnya, ya kan Fakultas Kedokteran Umum kan berarti kan ada Fakultas Kedokteran Umum atau ada Fakultas Kedokteran Gigi. Ini Fakultas Kedokteran Umum. Itu masuknya sekitar tahun 96 berarti. 96, terus masuk PHT-nya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, program spesialis THT, ilmu penyakit THT, itu tahun 2005 masuknya. Kenapa milih jadi dokter? Itu keinginan sendiri kah atau orang tua itu? Kalau untuk bicara masuk kenapa mau menjadi dokternya, sebenarnya awalnya sih entah kenapa juga kan. Terus tokan teknik atau gimana gitu. Tapi nomor satu itu entah kenapa itu apa masalah, itu antara percaya nggak percaya tuh. Apakah darahnya jadi dia karena itu anaknya tuh jadi saya itu anaknya, ada keinginan juga untuk jadi dokter. Kedua, memang ini orang tua juga, ya. Waktu itu kebetulan dua kakak saya ujian nggak dapet, terus saya ujian alhamdulillah UMPTN dapet itu nomor 2 ya. Jadi orang tua terus lulus juga gitu UMPTN alhamdulillahnya, itu pilihan nomor 1 kedokteran itu. Terus nomor 4-nya nomor sekian lah ya, nomor sekian itu dokter THP juga gitu ya. Jadi memang mungkin secara apa ya, kita bilang apa mungkin ada darahnya, ada genetiknya, apa gimana. Saya sebenarnya mau mata atau opjin kalau salah gitu ya, ada 5. Cuman saya memilih yang lebih apa ya, penyakit THT itu kalau dalam keadaan itu bukan ya, enggak saya tuh milih yang tidak begitu, bedahnya juga enggak banyak tindakan, tapi polikliniknya pun juga enggak harus selalu di ruang poliklinik. Jadi itu kayak di tengah-tengah, tindakannya di kamar operasinya iya, tapi karena sedangkan kalau ambil dokter bedah gitu pada saat itu juga kebetulan ambil bedahnya itu juga kesulitan ini karena mesti lewat bagian bedah dasarnya dulu yang berapa tahun, nah itu kelamaan, itu buat saya jadi ambil ini yang ini aja. Secara juga saya senang dengan keilmuannya gitu, nggak terlalu complicated gitu, jadi kompensasi ya seperti itu. Selama jadi dokter itu apa ada kejadian yang kayak nggak enak gitu? Nggak enaknya, wah kalau bicara nggak enak sih enggak lah. Kalau bisa jadi dokter ya kan ini kan udah profesi yang membanggakan ya istilahnya ya. Jadi kalau untuk jadi dokter THT sebenarnya kan gimana pun jadi dokter itu secara mental tuh bisa ngadepin hal-hal yang kan untuk hidup juga gitu kan. Jadi lebih bisa ngadepin, oh ini kasus yang begini, paling enggak kita eksplorasinya begini nih, kita inginnya seperti ini gitu. Jadi itu membantu kita juga sebenarnya. Jadi kalau dibilang nggak enak sih kalau saya sih. Oke, pernah dapat pasien anak-anak nggak? Pasien anak-anak, wah banyak kalau pasien anak. Kalau cara nanganinnya ya udah pastilah kita kayak ngadepin
kamu ngadepin ke adik kamu misal masih kecil gitu kan, pasti kan dikasih tahu dulu, karena semua kan pasti gimana pun kan kita mesti interaksi dulu kan, kita kasih tahu dulu ini ada kita mau seperti ini loh, ini mau ada mesti diperiksanya seperti ini, mesti ada tindakannya seperti ini. Jadi kayak kita kalau bisa sih kita berkawan lah istilahnya, sambil ngelihat anaknya gimana seperti apa gitu. Tapi kalau harus ada tindakan atau gimana ya pasti orang tua kan juga ikut kan, orang tuanya mereka kan pasti kita akan izin dulu. Itu akan memudahkan semuanya. Oke. Kalau lihat beberapa waktu ke belakang kan waktu masa pandemi itu apa ada kendala dalam penanganan pasien dan perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelum pandemi? Sebelum ini